Bapak Ibu wajib pajak, mohon izin saya akan menjelaskan tata cara pengisian SPOP. SPOP ini adalah surat pemberitahuan objek pajak. Ini terkait dengan Bapak Ibu yang memiliki objek tanah dan bangunan. Dalam proses pendataan wajib diisi melalui SPOP ini. Dengan dasar SPOP ini baru kami menginput untuk menentukan nilai NJP aset dari tanah dan bangunan Bapak Ibu, yang mana akan dihitung untuk pengenaan pajak bumi dan bangunan. Oleh sebab itu, mungkin lewat tutorial singkat ini saya akan menjelaskan tata cara pengisian SPOP. Yang pertama, SPOP ini ada jenis transaksi yang kita akan lakukan. Yang pertama yaitu pendataan perekaman data, pemutahiran data, dan penghapusan data. Kalau kita melakukan perekaman data, ini berhubungan dengan data objek yang belum kena PBB, berarti kita contreng di perekaman data. Tetapi kalau data kita sudah ada PBB, maka kita mau melakukan pemutahiran data. Pemutahiran data ini diperuntukkan kepada luasan tanah yang mungkin mengalami pergeseran, mungkin sudah dibagi antara anak dan orang tua, atau luasan tanah yang tidak sesuai sehingga kita melakukan perbaikan. Itu masuk dalam proses pemutahiran data. Pemutahiran data juga digunakan untuk kepada objek bangunan kita yang dulunya mungkin belum ada, sekarang sudah ada bangunan di lokasi tersebut yang sudah ada PBB, yang sebelumnya belum dihitung bangunan. Setelah ada bangunan, maka kita akan lakukan pemutahiran data melalui PBB kita yang sudah ada dengan pengisian perekaman data masuk dalam pemutahiran data atau penghapusan data. Datanya misalnya asetnya sudah bergeser tangan dari pihak A kepada pihak B, maka kewenangan membayar pajak ini akan bergeser ke pihak A, sehingga data yang lama kita lakukan penghapusan. Ataupun aset tanah kita mungkin kena gusuran sehingga itu tidak lagi kita gunakan, tidak manfaatkan, maka dituangkan dalam penghapusan data. Jadi dalam jenis transaksi ini kita pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kita, mau perekaman, mau penghapusan data, atau mau pemutahiran data. Kalau sehingga dari pilihan salah satu dari kebutuhan objek kita contreng di 3 opsi pilihan yang ada di atas. Yang kedua, pengisian NOP. NOP kita itu sudah ada dalam PBB, SPPT PBB kita yang ada di tangan Bapak Ibu atau yang lama, atau ada di PBB yang ada di sekitar keluarga tetangga yang sudah objeknya sudah kena PBB. NOP kita tuh sama. Yang pertama, kode NOP itu adalah kode provinsi. Provinsi itu pasti sama. Kode kabupaten, kode kecamatan, kode kelurahan, desa, dan blok ini memang seharusnya ditentukan oleh aparat kampung supaya bisa membantu untuk mendeteksi wajib pajak. Dari contoh, ketika saudara kita di wilayah Kampung Keyen, arah jalan sebelah kiri mungkin masuk dalam blok A, sebelah kanan bisa masuk dalam blok B, sehingga jumlah wajib pajak di blok kiri itu sebelah AA itu berapa jumlah wajib pajak, begitupun blok B itu jumlah wajib pajaknya berapa, sehingga masing-masing blok ini memudahkan kita untuk mendeteksi lokasi objek pajak. Setiap blok masing-masing punya nomor urutannya sendiri, kodenya sendiri, sehingga wajib kode blok NOP ini di tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan wajib dituangkan, sedangkan blok dengan nomor urut nanti kita petugas yang menentukan. Yang berikut ini bila NOP kita mengalami proses informasi tambahan untuk data baru. Artinya ini kalau misalnya mengalami pergeseran, NOP pertama itu siapa? Sekarang kita geser ke data baru. Misalnya dari pertama dulu milik Bapak saja, tapi hari ini sudah ada anak lagi punya rumah, sehingga NOP yang lama itu, data yang pertama PBB yang lama itu adalah NOP yang lama. PBB baru kita tuangkan lagi, NOP baru itu siapa punya objeknya, nama siapa kita tuangkan di sini. Yang berikut adalah nama jalan, data letak objek. Jadi objek kita tuh posisinya ada di mana, di alamatnya ada di mana. Contoh di jalan apa, di
alamat sesuai dengan tempat lokasi objek yang kita mau memberikan data. Yang berikut kelurahan itu ada di lokasi di kampung mana, distrik atau kampung mana, lurah mana, itu alamatnya diisi di sini. Itu alamat sesuai dengan objek yang ada, contoh kantor bupati, badan pendapatan daerah, dinasnya berarti ada di kantor badan pendapatan daerah, lokasinya di wilayah alamat kantor pendapatan daerah. Yang berikut status kepemilikan. Pemilik itu aset tanah lokasi yang kita objek itu tuh milik pemilik, berarti milik pribadi kita. Penyewa berarti ada yang sewa tinggal memanfaatkan, atau pengelola ada milik perusahaan baru ada yang tinggal kelola, atau milik Pemda baru ada tinggal kelola, atau pemakai atau sengketa. Jadi status ini wajib diisi. Jadi untuk pengenaan PBB itu tidak harus yang punya tuh bayar, tetapi PBB itu adalah asas pemanfaatan. Siapa yang tinggal, mengelola, menguasai tempat itu dia yang membayar PBB. Sehingga status untuk lokasi tempat, ya siapa yang tinggal memanfaatkan. Walaupun kita punya tapi ada yang tinggal menyewa, maka penyewa ini yang kita masukkan sebagai status lokasi objek itu adalah masuk dalam penyewa, karena yang tinggal itu adalah sewa atau pemilik pribadi kita punya sendiri, berarti kita contreng di nomor 1 pemilik. Terus yang berikut berhubungan pekerjaan, status yang memiliki objek itu di pekerjaan apa? Apakah dia PNS, ABRI, atau pensiunan, atau badan, atau lain-lain. Kalau misalnya itu berhubungan dengan kita tidak punya pekerjaan, status warga biasa, maka isi di contreng di nomor 5 ini yang kita contreng sebagai lain-lain, artinya itu wirausaha atau pekerja serabutan. Yang berikut di poin 13, nama subjek pajak. Tadi itu alamat objek, sekarang pemilik objek ini punya identitasnya kita isi di sini, nama siapa yang punya. Terus nama jalan. Jadi kadang kita punya objek ada di tempat lain, kita tinggal di tempat lain, maka wajib untuk alamat sesuai dengan alamat tempat tinggal kita itu kita tuangkan di sini. Kalau memang kita tinggal bersama di tempat objek dimaksud, maka tetap alamat yang sama di alamat objek juga kita isi di alamat subjek pajaknya di bawah. Ya, yang berikut alamat. Setelah alamat kita isi kabupaten dan semua, masuk ke bawah objek yang kita nilai. Contoh tanah. Kalau tanah itu luas tanah itu berapa kali berapa, itu diisi di bagian nomor 22. Terus jenis tanah ini apakah tanah kafling masih kosong, tanah sudah dibangun, tanah sudah dengan bangunan, itu dicontoh, atau tanah kafling siap dibangun, atau tanah kosong. Kadang kita PBB punya tanah, punya sertifikat, kita belum bangun, maka itu juga bisa masuk dalam objek yang kita memberikan data karena tanah kosong belum dimanfaatkan. Jadi jenis tanah ini ada 3 opsi pilihan sesuai dengan kebutuhan kita, tanah dengan bangunan, atau tanah kafling kosong, atau tanah kosong. Itu bisa dicontreng salah satu. Selanjutnya di belakang adalah jumlah bangunan. Satu objek lokasi kita itu bisa saja dulu mungkin Bapak sendiri, tapi sekarang sudah ada di dalam itu ada berapa bangunan. Kalau lebih dari 1 diisi berapa banyak bangunan juga kita isi di nomor 25 ini. Selanjutnya di nomor 26 itu nama subjek pajak. Siapa yang punya data itu kita isi di sini, tanggal lakukan pendataan, lalu ditandatangan di samping. Lanjut kepada nomor 29, tanggal dan bulan dilakukan proses ini. Ini berhubungan dengan petugas atau kita yang mengisi data, kita mengisi informasi terkait dengan proses kita melakukan pendataan tuh tanggal berapa, bulan berapa di bawah ini. Selanjutnya di bawah sini ada sket denah lokasi objek pajak. Sket denah lokasi objek pajak ini wajib untuk dibikin peta. Contoh kita di wilayah kantor Bapenda, jalan utama Terminal Buana Maru, lorong masuk di antara rumah dinas bupati dan wakil bupati, dilewati ada rumah sekda, di kedepannya lagi baru kita bikin gambar rumah lokasinya di tempat, baru kita kasih lingkar, itu letak lokasi sehingga memudahkan petugas untuk kita deteksi bahwa aset bangunan di wilayah ini, tanah ini sudah kena PBB. Nah, itu yang diharapkan, sketsa untuk gambar peta lokasi area
lokasi objek itu wajib kita gambar petanya di sini. Lembar ketiga di belakang ini khusus untuk kita mengisi informasi berhubungan dengan bangunan kita. Lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Ini NOP juga tetap nanti sama dengan lokasi objeknya. Yang berikut jenis penggunaan bangunan. Bangunan itu milik perumahan, pemukiman untuk kita tinggal, atau perkantoran swasta atau pabrik atau toko. Ini ada hampir 16 opsi jenis bangunan kita. Yaitu ada bengkel kah, rumah sakit kah, apotek kah, atau hotel kah, lain-lain, atau pemukiman, perumahan yang kita tinggal. Di salah satu dari jenis bangunan kita contoh di antara 16 opsi ini. Punya kita tuh mana, ada apakah rumah toko, ruko, atau ya pompa bensin atau dan lain. Pokoknya ada 6 opsi di sini, kita milih salah satu sesuai dengan jenis jenis penggunaan bangunan kita. Yang berikut ke nomor 6 untuk pengisian data bangunan. Itu luas bangunan kita itu berapa kali berapa, wajib isi sini. Nomor 7 itu jumlah lantai. Rumah kita ada lantai 1, lantai 2 atau lantai 3. Di nomor 7 itu kita isi jumlah lantainya. Yang berikut tahun bangun, tahun berapa kita bangun rumah kita, wajib isi di nomor 8. Untuk ini yang berikut nomor 9 itu tahun renovasi. Misalnya kita sudah pernah bangun rumah papan, tapi mungkin kita renovasi jadi rumah tembok. Nah, itu tahun renovasi juga kita isi di sini. Daya listrik yang dipakai di rumah itu berapa banyak. Isi kondisi pada umumnya dinilai apa, baik, sangat baik, sedang, atau jelek. Itu sesuai dengan penilaian kita terhadap bangunan itu. Terus konstruksinya, rumah itu dibangun konstruksinya baja kah, beton kah, batu bata kah, kayu. Salah satunya sesuai dengan objek kita, bangunan kita tuh seperti apa. Kita contoh, kalau memang sudah baja, kita konstruksi baja. Kalau beton, kalau batu bata, kayu. Oke. Atapnya, dia atap di atas tuh apakah dekrabon atau genteng beton, genteng biasa, asbes dan seng. Jadi kalau memang atapnya seng, ya kita contreng di nomor 5. Kalau asbes berarti di nomor 4, tergantung dengan seng yang kita pasang rumah kita itu apa. Terus dindingnya, apakah dinding kaca, dinding beton, batu bata, kayu, seng. Tergantung rumah kita dindingnya apa. Kalau batu bata ya batu bata, kalau kayu. Kalau pakai kaca kita pakai kaca. Jadi salah satu dari bentuk bangunan kita di dindingnya ini apa ya, kita contreng atau isi lingkar salah satunya yang sesuai dengan bangunan kita. Yang berikut jumlah lantai. Lantai kita di bawah ini itu pakai apakah marmer, keramik, teraso, atau ubin atau semen biasa. Jadi di lantai itu pakai apa, itu kita tinggal isi sesuai dengan bangunan kita. Yang berikut langit-langit, dia atap di atas plafonnya, apakah kayu jati, lembar sering kah, triplex kah, atau tidak ada plafonnya. Kalau ada isi, kalau tidak ada tidak ada. Jumlah AC, kalau rumah ada AC kita pasang itu AC-nya apa, itu juga di nomor 17. Silakan diisi sesuai dengan keadaan di rumah kita. Terus kalau memang ada kolam renang, diisi jenis apa, nanti sepanjang pagar. Kalau ada pagar kita isi pagar di nomor 26, 24 itu. Nah, sebab itu jenis jenis penggunaan bangunan, bahkan jenis konstruksi bangunan kita wajib kita isi di sini, karena ini akan jadi nilai yang kita hitung untuk kita menghitung nilai aset keseluruhan, nilai bangunan Bapak Ibu tuh berapa yang NJOP per meter persegi, karena itu akan menjadi rujukan untuk nilai aset Bapak Ibu dalam sertifikat. Jadi sekiranya lembar belakang ini untuk kalau memang ada usaha pabrik dan apa itu yang kita ngisi belakang. Kalau di luar, di lembar ketiga yang bangunan ini hanya untuk kita di sini rata-rata semua gunakan lembar ketiga saja, lembar 4 kita tidak isi. Oleh sebab itu biarlah tutorial singkat ini menjadi rujukan untuk Bapak Ibu dapat mengisi sendiri spot ini, supaya data aset Bapak Ibu itu dapat kami rekam untuk menentukan NJOP dalam PBB, menjadi rujukan untuk dapat memberi nilai dalam aset sertifikat yang Bapak Ibu miliki menjadi hak milik Bapak Ibu sekalian. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Biarlah
penjelasan singkat ini bisa bermanfaat untuk jadi tutorial dalam pengisian SPOK data objek pajak yang baru. Terima kasih.